Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung untuk mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum. Ya, yang bermanfaat di sini apa? Baik itu bentuknya berupa barang maupun juga berupa jasa. Ya. Kemudian apa sih yang termasuk dalam hak kebendaan sebagai pengganti atas utang? Ada 4 hak kebendaan itu. Yang pertama itu ada gadai, kedua ada fidusia, ketiga itu ada yang namanya hak tanggungan, ya. Yang keempat namanya hipotek. Nah, masing-masing ini ada perbedaan. Kalau gadai, objeknya harus diserah terimakan. Sementara kalau fidusia, barangnya itu tetap berada pada si debitur. Sementara yang diserahkan itu adalah berupa surat berharga. Misalkan saham, atau mungkin bisa juga itu bentuknya sertifikat hak milik gitu ya. Kalau gadai itu harus barangnya. Contoh, Lutfan itu menggadaikan mobil kendaraan ya. Meskipun ada BPKB-nya, ada STNK-nya, tetapi namanya akad gadai itu harus beserta dengan barangnya. Oke, saya kira untuk lebih jelasnya lagi kepada pemakalah dipersilakan untuk menampilkan slide-nya. Submateri 1, subjek hukum. Next, subject of law atau rep subject adalah segala sesuatu yang memiliki hak atau kewenangan dan kewajiban melakukan perbuatan hukum serta cakap dalam masalah hukum. Pendukung hak menurut kewenangan atau kekuasaan yaitu manusia dan badan usaha. Salah satu jenis subjek hukum ialah manusia biasa. Manusia biasa sebagai subjek hukum memiliki hak dan mampu dalam menjalankan haknya oleh keberlakuan hukum yang berlaku. Keberlakuan hukum tersebut diatur dalam pasal 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk menikmati hak warga negaranya tidak tergantung kepada hak warga negaraannya, dan setiap manusia pribadi sesuai dengan hukum cakap bertindak sebagai subjek hukum. Next. Objek hukum merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Misalkan, benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat diperoleh manusia memerlukan pengorbanan dahulu sebelumnya. Benda menurut pasal 499 KUH Perdata ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Subtopik yang ketiga itu ada hak kebendaan sebagai jaminan utang, jaminan pelunasan utang. Nah, kita menelisik terlebih dahulu pengertian hak kebendaan itu sendiri. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Nah, pengertian hak kebendaan sebagai hak jaminan itu sendiri adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan once prestasi terhadap suatu prestasi ataupun perjanjian. Once prestasi itu sendiri adalah jika si debitur ataupun si peminjam melakukan sesuatu hal tindakan di luar kontrak perjanjian sebelumnya, ataupun jika si debitur tidak melakukan atau tidak melaksanakan kewajibannya secara sempurna. Sesi bertanya maksimal 3 orang. Ya. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mutiara Indah Permatasari. Yang pertanyaannya, terkait dengan materi hak kebendaan, apakah boleh mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan pada akad gadai tanpa seizin pemilik atau tanpa perjanjian di awal akad? Dan bagaimana proses pengembalian barang apabila barang jaminan tersebut diambil manfaatnya dan terdapat kendala barang tersebut hilang? Menurut analisis kami, ada sifat barang gadai itu sebenarnya sifatnya aksesorir atau sebagai tambahan pokok dalam perjanjian. Akan tetapi, ada beberapa hak si kreditur dalam barang gadai ini. Yang pertama, ada salah satunya, dia berhak menjual barang gadai itu atas kehendaknya sendiri. Yang mana hasil dari penjualan tersebut dijadikan pelunasan hutang, dan kemudian sisanya baru dikembalikan si debitur jika memang hutangnya sudah terpenuhi, tapi masih bersisa dari penjualan yang dilakukan oleh si kreditur tadi.
Hanya dalam Islam itu nggak boleh memanfaatkan barang gadai ini. Ya. Kecuali dalam Islam itu boleh kalau itu berupa hewan ternak. Karena kalau yang namanya hewan ternak itu kan dipelihara. Ya, dipelihara, dikasih makan, dirawat. Kira-kira begitu ya. Siapa ini yang bertanya? Mutiara ya? Baik Pak, terima kasih atas Ya. jawabannya. Oke, kemudian yang terakhir ini dari Siti Amelia. Tadi disebutkan bayi yang masih dalam perut bisa dikatakan sebagai subjek hukum jika ada kepentingan. Bagaimana jika bayi itu masih dalam perut tapi tidak ada kepentingan? Ya, maksudnya bukan seperti yang dipahami ya. Yang dimaksud kepentingan itu begini. Si bayi itu kenapa dia berhak menjadi subjek hukum? Karena si bayi ini ya, dia memiliki hak karena dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah. Ya, ketika dia lahir dari ikatan perkawinan yang tidak tercatat secara hukum negara, si janin ini tidak punya hak apa-apa. Makanya kenapa diatur oleh Undang-Undang Perkawinan nomor 3 tahun 2006 tentang perkawinan di Indonesia. Tujuannya untuk melindungi hak anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah. Ya, kalau dalam Islam, nikah itu yang penting memenuhi rukun dan syarat. Kalau dia ada wali, ada saksi, ada ijab qabul, ada mahar, ya selesai. Tapi kalau hukum negara, tentu ada ketentuan dan syarat. Ya, si janin itu tidak ada kepentingan apa-apa karena dia belum paham ya, karena dia belum mengerti ya mengenai harta benda tersebut ya. Tetapi di sini seorang anak ya yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah itu, maka dia berhak untuk memperoleh harta dari orang tuanya. Nah, makanya banyak artis yang nikah siri terus nggak diakui sama keluarga suaminya karena suaminya nikahin si istri ini di bawah tangan. Ya, maksudnya nikah siri. Ada itu artis dangdut, siapa namanya itu. Saya kira itu ya, teman-teman ya. Cukup ya? Baik, Pak. Oke, baik. Kalau sudah cukup, mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak.